wabarakatuh. Ustaz, tolong bagi ilmu untuk cara menghadapi fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ada dua. Ada Dajjal dan Masih Dajjal. Dajjal misal, ada Masih Ad-Dajjal. Beda. Kalau Masih Ad-Dajjal itu makhluknya, tanda akhir zaman. Kalau Dajjal disebutkan itu biasanya sifat-sifat yang menyerupai sifat Dajjal. Contoh, kita ambil misalnya di hadis riwayat Muslim. Di kitabnya halaman 111, jilid pertama, posisi paling kiri sebelah atas, bab yang keempat, hadis nomor 6, riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau ingin mirip bukunya, cari syarah saya Muslim, syarah Imam An-Nawawi. Saya punya 9 jilid warna biru dongker, cetakan tahun 2002. Saya beli 26 Juli di Husainiyat di Mesir, cetakan Darul Hadis. Lihat baik-baik hadisnya. Sayati akan datang alaikum pada kalian semua fi akhir zaman, di akhir-akhir masa kehidupan, dajjaluna kadzabun. Disebutkan dajjal, jamak lagi bentuknya. Para dajjal, kadzabun yang terbiasa berdusta. Baik, apa dustanya? Ternyata bukan urusan dunia. Kalau dusta urusan dunia, zaman jahiliyah juga sudah ada. Coba lihat, orang jahiliyah dusta, makanya turun ayat wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta. Orang jahiliyah curang dalam bisnis, turun ayat wailul lil mutaffifin. Bukan urusan itu. Dustanya yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Mereka akan banyak berdusta tentang urusan agama kalian. Mereka pandai bicara kepada kalian, menyampaikan sesuatu yang kelihatan benar, padahal itu begitu mengagetkan. Keluar dari tuntunan agama. Jangankan engkau yang kaget saat mendengarnya, orang dulu pun kalau ikut dengar, ikutan kaget. Ikutan kaget. Nah teman-teman, di antara makna Dajjal itu membuat fitnah. Fitnah yang mengeluarkan orang dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kata Allah, itu bukan bentuk Dajjal aslinya, tapi sifat-sifatnya. Baik, saya mau tanya pada Anda, kalau seseorang membuat kagum, membuat suatu dahsyat, bisa mempengaruhi, pintar atau bodoh? Pintar. Makanya ada yang menafsirkan hadisnya, salah satunya orang-orang pintar. Tapi dengan kepintarannya dia bicara masalah-masalah agama, tapi tidak ada ilmu di dalamnya, malah mengeluarkan orang-orang dari keyakinan kepada Allah. Maka kalimatnya bisa membuat orang kaget. Jangankan orang itu, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar itu akan ikutan kaget. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, paling kiri sebelah atas. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisab. Di antara manusia ada orang yang kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya cantik, kadang-kadang bawa ayat-ayat Allah, tapi hati-hati, mereka itu musuh yang paling jahat. Pernah dengar kalimat ini? Semua agama itu sama. Ya, sama. Menuju pada Tuhan yang satu, mengajarkan pada kebaikan. Semua agama sama. Gak ada bedanya. Pernah dengar kalimat itu? Saya pertama dengar, kaget Pak. Bahkan waktu ada bukunya Fikih Lintas Agama, itu saya beli, saya lihat Allahu Akbar. Ulama caci maki, Imam Syafi'i caci maki, macam-macam caci maki. Ambil potongan ayat-ayat Quran. Saya pikir ini siapa ini orang? Begitu saya ingat hadis ini, saya baru sadar, Allahu Akbar. Kita bermohon kepada Allah kebaikan. Jangankan kita, kalau orang dulu termasuk jahiliyah dengar kalimat ini, ikutan kaget Pak. Saya kasih contoh begini. Dulu, beberapa utusan pemuka datang pada Nabi malam-malam. Kata mereka, ya Muhammad SAW, kita memang beda. Lihat kalimatnya, kita memang beda. Mereka sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih ngaku kita beda. Hanya perbedaan kita tidak harus menjadikan kita berselisih. Gini aja deh, kami malam ini nyembah Tuhan kamu, kamu besok nyembah Tuhan kita. Setelah kalimat ini keluar, turun satu surah, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Kafir itu dari kata kafara. Kafara diserap ke dalam bahasa Inggris di kafir. Ya, bahasa Inggris banyak yang mengambil dari bahasa Arab. Gula, sugar, dari sukar. Kopi, kafi. Kohwa, dari kahwa. Kucing, cat, dari kitun. Kitun, itu kucing rumahan. Ya, kitun. Kalau kucing liar, hurrah. Kecilnya hurairah. Kitun, kucing rumahan. Diambil cat, sekarang jadi kitty, kucing rumahan. Hello Kitty, jadi spray, jadi bantal, jadi macam-macam. Ya? Kembalikan. Kafara, ketutup. Yang tertutup. Orangnya kafir yang menutup diri. Jadi misal, ini misalnya spidol. Tertutup begini, ini cover, ada cover, tertutup. Buku ada covernya, isinya tidak bisa kelihatan.
Kalau saya sengaja menutup diri supaya tidak kelihatan, saya balik ke sini misalnya. Kelihatan saya, ada penampakan, ya kan? Nah itu. Nah ini kafir, orangnya kafir. Kafir itu yang menutup diri. Sopan bahasanya. Makanya ketika orang Arab ini orang Arab fasih, paham bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, dipanggil kafir oleh Quran, mereka nggak marah. Kenapa? Bahasanya sopan. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari hidayah. Kami memang masih menutup diri kok. Maaf saya lompat sebentar. Maksud saya gini, zaman ini agak aneh sebetulnya. Ada orang Arab, asli Arab, paham bahasa Arab, paling fasih bahasa Arab. Disebut kafir, gak marah. Orang sekarang, bukan orang Arab, gak tahu bahasa Arab, gak fasih bahasa Arab, disebut kafir. Apa? Masya Allah. Ya. Kita masih lembut Pak. Kita tuh halus, Islam tuh halus. Ya. Jadi mohon maaf, antum tuh makhluk halus sebetulnya, lembut. Baik, lembut baik, kata-katanya baik. Kalau antum kasar, antum bukan muslim antum. Makanya sama orang lain lembut. Kita pun kalimat-kalimatnya lembut, coba bandingkan. Saya punya koleksi beberapa kitab yang lain, tapi nggak perlu saya sebutkan. Di satu kitab, orang yang tidak sekeyakinan itu disebut dengan domba, tersesat lagi, domba-domba yang tersesat. Kita masih halus tuh, menggunakan kata kafir. Tapi ini perbandingan, kalau tidak sepakat kita dialogkan ya. Dia jangan cepat marah, saya pulang dari sini jadi tersangka lagi gitu. Nah, sekarang lihat. Kata orang jahiliyah ini, kita memang beda. Sejahiliyah-jahiliyahnya dia mengatakan kita beda. Kenapa ada orang pintar yang setelah keluar dari jahiliyah, dia mengatakan semua agama sama. Itu kalau kedengaran orang jahiliyah, ikutan kaget mereka. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Makanya ketika risalah Islam datang, mereka merasa ini beda. Ada perbedaan. Ada penolakan dari mereka karena berbeda.